Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Getaran Semesta. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa, dan pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui, dan kewajiban saya adalah menyampaikan apa yang saya tahu tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tentang hudan. Hudan itu kalau dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi nunzila fil Quran. Pertama, hudan linnas wal bainati minal huda wal furqan. Nah, jadi hudan ini adalah petunjuk bagi setiap manusia. Kemudian di Al-Baqarah juga ayat kedua, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya rasa sebenarnya petunjuk itu sebetulnya bukan dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita belajar tasawuf, tingkatan tasawuf itu, kalau kita belajar ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, dan ada ilmu ma'rifat. Nah, kalau kita membahas tentang Al-Quran, sebenarnya petunjuk yang sebenarnya petunjuk itu bukan di dalam mushaf itu sendiri. Mushaf itu di Qurannya. Nah, yang sebenarnya petunjuk adalah yang ada di dalam diri kamu sendiri itu. Kok bisa? Di mana dalilnya? Dalilnya seperti ini. Kata Allah di surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 16 sampai 18. Kata Allah, ketika la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ketika itu Rasulullah SAW sangat cerdas ya, luar biasa. Dia mempelajari agama, kemudian dia mengulang-ulang dengan lisan yang cepat, lisan yang kebut-kebut seperti itu. Kemudian Allah larang di situ. Hai Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu, lisanmu itu untuk membaca Al-Qur'an ini cepat-cepat. Santai saja. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Karena Al-Qur'an itu kami turunkan secara pelan-pelan, dikit-dikit, santai gitu kan. Nah, kemudian di situ kata Allah, karena inna 'alaina jam'ahu Qur'ana. Karena nanti kami akan turunkan Al-Qur'an ini, petunjuk ini di dalam hati kamu gitu. Di dalam jiwa kamu gitu. Sebetulnya teman-teman semua, Al-Qur'an ini sebetulnya untuk mengenalkan diri kita sendiri. Bahkan di aliran tasawuf juga ada yang mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, itu hanya sebatas syariat saja. Ibaratnya kalau syariat itu sebagai pintu gerbang untuk mengetahui yang sejatinya diri gitu, yang sebenar-benarnya diri. Nah, jadi yang petunjuk yang sebenarnya itu ada dalam diri kita sendiri itu. Jalilnya saat kiamat tadi, inna alaina jam'ahu Qur'ana gitu. Jadi Al-Qur'an ini akan kami tumbuhkan, petunjuk ini akan ada di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu. Yang mana petunjuk itu? Petunjuk itu yang biasa kalau orang-orang lain itu mengatakan ada intuisi atau panggilan hati atau suara kolbu. Maka ada kata-kata seperti ini. Ada kata-kata yang tidak bersuara, maka ikutilah itu. Apa sih kata-kata itu? Yang orang lain tidak mendengar, tapi kita sendiri yang mendengar, yaitu kata hati. Kata hati ini bisa untuk dalam buat keputusan, dalam kita melangkah. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa, pasti di hati ini, udah jangan, itu dosa, nanti nyesel. Terus di satunya lagi, nggak apa-apa, bentar aja. Nah, ini mereka bertengkar. Tapi ada malaikat dan ada iblis. Kita pilih yang mana gitu. Tergantung dari keputusan kita. Karena hidup adalah soal keputusan. Kita mau jadi baika atau kita mau jadi buruka gitu. Di sini hati kita sudah membimbing sebetulnya. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, barulah kita, aduh, nyesel kan. Nah, itulah sebenarnya hati kita itu sudah menegur, sudah menasihati, berteriak. Tapi kitanya kadang suka tidak mendengar teguran-teguran yang ada di hati kita itu sendiri. Ingat, hudan yang sebenar-benarnya hudan, makrifat petunjuk yang sebenarnya adalah diri kamu sendiri, hati kamu sendiri. Dari mana bisa tahu itu? Dari kamu membaca Al-Quran tadi. Bagaimana kita bisa mengetahui diri kita sendiri sedangkan kita nggak belajar? Jadi belajar juga perlu, belajar dari Al-Quran. Maka di Al-Quran itu ayat 18 mengatakan gini, Fa'idha qara'tal Qur'an fattabi'u Qur'ana. Ketika ada perintah untuk meninggalkan memerintah ini, maka ikutilah itu gitu. Ketika diikuti, di situ disebut sebagai orang yang bertakwa. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang ada dalam hatimu. Oke? Karena itu yang akan memberikan ketenangan dalam dirimu. Karena itu yang akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan pada dirimu gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mengetahui dan mengenal diri kita sebagaimana kita mengenal siapa yang pencipta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.